Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas terkait dengan hubungan industrial. Hubungan industrial itu klaster tenaga kerjaan. Jadi banyak yang menanyakan bahwasanya apakah sangat berdampak dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau dengan bahasa lain kita kenal dengan Omnibus Law. Maka kita akan padukan apakah ada revisi-revisi dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu, harus kenal dan paham terkait dengan perjanjian. Jadi ada perjanjian, karena ini yang akan kita bahas terkait dengan jenis-jenis perjanjian kerja. Jadi sebelum itu kita akan bahas kita bahas perjanjian. Jadi perjanjian itu merupakan hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis. Ini amanah dari pasal 1313 KUH Perdata. Jadi perjanjian itu bisa dibuat secara tertulis ataupun secara lisan. Namun perbedaan dari keduanya yaitu adalah kalau perjanjian yang dibuat secara tertulis maka lebih mempunyai kepastian hukum daripada perjanjian yang dibuat secara lisan. Apakah sah? Tetap sah. Jadi itu mengenai tentang perjanjian. Di perjanjian itu hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Nah, sekarang ada pertanyaan, kira-kira apa perbedaan perjanjian dengan perundang-undangan? Jadi, kalau perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya, sehingga tidak mengikat orang lain atau masyarakat secara umum. Jadi kalau perjanjian itu hanya berlaku kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri, namun tidak mengikat terhadap orang lain yang tidak ikut dalam perjanjian atau masyarakat secara umum. Itu adalah perjanjian. Jadi sedangkan perundang-undangan, kalau perundang-undangan itu berlaku secara umum kepada semua pihak yang menjadi subjek hukum. Jadi kalau perundang-undangan itu berlaku secara umum kepada semua pihak yang menjadi subjek hukum itu sendiri. Nah, sekarang adalah syarat sah suatu perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian ini amanah dari menurut pasal 1320 KUH Per. Jadi yang pertama, syarat sah perjanjian itu sepakat. Jadi mereka sepakat mengikat dirinya. Jadi mereka sepakat mengikatkan dirinya. Artinya subjek yang mengadakan harus bersepakat mengikat dirinya dalam suatu perjanjian. Itu syarat sah perjanjian. Yang nomor dua, kecakapan. Jadi syarat sah perjanjian itu cakap. Cakap dalam membuat perjanjian atau perikatan. Jadi cakap di sini menurut undang-undang yaitu adalah orang yang sudah berumur 21 tahun. Jadi cakap menurut undang-undang di sini adalah seorang yang sudah berumur 21 tahun atau pernah menikah. Jadi kalau misalkan ada seorang yang belum nyampe umurnya 21 tahun tapi dia sudah pernah menikah, maka dia sudah bisa disebut atau dalam kategori cakap. Artinya dia sudah sah ketika dia mau melakukan suatu perjanjian menurut hukum. Itu yang kedua. Yang nomor tiga, suatu hal tertentu. Jadi syarat sah perjanjian itu suatu hal tertentu. Maksudnya di sini adalah sudah ditentukan jenis benda atau barang dalam sebuah perjanjian. Nah, namun kalau dalam perjanjian kerja itu suatu hal tertentu harus sudah jelas adanya pekerjaan
yang diperjanjikan sebagai objek dari perjanjian yang akan dibuat. Jadi syarat ketiga dalam syarat sah perjanjian itu suatu hal tertentu dalam jenis perjanjian kerja ini adalah adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Jadi syarat ketiga ini adanya sebuah pekerjaan yang sudah diperjanjikan sebagai objek dari perjanjian itu sendiri. Nah, syarat yang nomor 4 di sini adalah suatu sebab yang halal. Nah, maksudnya syarat sah perjanjian yang nomor 4 ini suatu sebab yang halal ya adalah isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi halal di sini lebih kepada menurut undang-undang. Jadi perjanjian yang mau dibuat itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan itu pun juga kesusilaan. Jadi ada empat syarat sah dalam melakukan sebuah perjanjian. Yang pertama, sama-sama sepakat mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian. Yang kedua, cakap dalam artian menurut undang-undang itu memenuhi umur 21 atau pernah menikah. Terus suatu hal tertentu itu adalah adanya objek yang mau diperjanjikan, terus suatu sebab yang halal, maksudnya tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum ataupun kesusilaan. Jadi ada 4 syarat ketika misalkan kalian mau mengadakan sebuah perjanjian secara tertulis. Nah, sekarang syarat 1 dan 2 ini merupakan syarat subjektif. Artinya apa? Yang disebut dengan syarat subjektif itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang mau membuat perjanjian. Jadi syarat nomor 1 dan 2 ini merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi mereka yang mau membuat perjanjian, yaitu kesepakatan mereka mengikatkan dirinya, dan 2, kecakapan pihak yang mau membuat perjanjian. Namun apabila syarat subjektif nomor 1 dan 2 ini tidak dipenuhi, maka salah satu dari pihak ini mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Nah, ketika syarat 1 dan 2 ini tidak terpenuhi, maka dari salah satu pihak itu bisa mempunyai hak agar perjanjian tersebut itu dibatalkan. Syarat 3 dan 4 tadi kan syarat 1 dan 2 sebagai syarat subjektif. Sekarang adalah syarat 3, nomor 3 dan 4, yaitu disebut dengan syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut pada objek perjanjian. Jadi syarat 3 dan 4 ini syarat objektif yang harus dipenuhi. Yang pertama, suatu hal tertentu, objeknya jelas, dan suatu sebab yang halal, artinya tidak melanggar ketentuan umum ataupun undang-undang. Sehingga apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya yang disebut dengan batal demi hukum, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Nah, itu adalah syarat-syarat sah perjanjian. Jadi sebelum kita masuk pada jenis-jenis perjanjian kerja, maka kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan perjanjian. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis perjanjian kerja. Dalam pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, perjanjian itu ada 2. Pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan perjanjian tetap ada 2. Begitupun juga sehingga dilahirkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 nomor 11, tetap jenis perjanjian kerja tetap masih ada 2. Jadi tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan. Jadi tetap sama.
Sehingga dalam PP pun PP nomor 35 tahun 2021 tetap sama, jenis-jenis perjanjian kerja itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah jenis perjanjian kerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, atau yang disebut atau yang kita sering dengar itu adalah karyawan kontrak, dan PK jenis perjanjian kerja waktu tertentu ini atau PKWT jangka kerjanya itu dibatasi oleh waktu. Jadi hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan itu berakhir ketika masa kontraknya habis, kecuali diperpanjang. Jadi itu pertama, jenis perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi masa kerja hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan itu ketika masa kontraknya habis, terkecuali nanti diperpanjang ataupun diperbaharui. Tapi adanya undang-undang cipta kerja ini, perpanjangan waktu itu masih tetap sama, maksimal 5 tahun, sedangkan diperbaharui ini dihapus. Jadi tidak ada istilah diperbaharui dalam undang-undang cipta kerja atau dalam PP nomor 35 tahun 2021. Yang kedua, jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau yang disebut dengan PKWTT. PKWTT ini sering kita dengar juga atau kita sering kenal dengan karyawan tetap. Nah, PKWTT ini hubungan kerjanya, jangka waktu kerjanya ini tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga hubungan kerja ini berakhir kalau karyawan itu meninggal dunia ataupun mengundurkan diri ataupun dilakukan kena PHK. Jadi PKWTT ini jangka waktu kerjanya tidak dibatasi oleh waktu atau yang disebut kita dengan karyawan tetap. Jadi masa hubungan kerja perusahaan dengan PKWTT ini dengan karyawan ini ketika karyawan tersebut meninggal atau mengundurkan diri atau adanya PHK. Sehingga disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang disebut dengan Omnibus Law, yang sering kita kemarin itu sudah banyak mendengar, sudah banyak tahu bahwasanya adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu mendapatkan protes keras, kontroversial dari beberapa kalangan masyarakat ataupun akademisi ataupun mahasiswa. Itu adalah tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah untuk ketenagakerjaan, memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama pada karyawan kontrak PKWT yang sangat memberikan dampak terhadap PKWT atau karyawan kontrak. Salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya itu membagi perjanjian kerja menjadi dua, PKWT dan PKWTT, dan PKWT dasarnya adalah jangka waktu tertentu dan selesainya pekerjaan tertentu, yang jadi konsen dalam PKWT jangka waktunya dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 56 berubah menjadi 4 ayat, yang sebelumnya jadi 2 ayat jadi 2, sekarang menjadi 4. Jadi ayat 1 dan 2 itu masih tetap sama dengan undang-undang sebelumnya, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ayat 3 yaitu jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi sebagaimana ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, pasal ini seolah-olah mau bilang bahwa dalam PKWT masa kerjanya itu diserahkan kepada kesepakatan bersama antara perusahaan dengan karyawannya. Jadi dalam PP pasal 4 nomor 35 tahun 2021 ini ada 3 jenis perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT ini dibuat.
Yang pertama, PKWT ini berdasarkan pada jangka waktu tertentu. Ini masih tetap sama dengan Undang-Undang Nomor 13 Ketenagakerjaan ini tahun 2003. Yang nomor 2, PKWT ini berdasarkan dibuat selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ini masih tetap sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Nah, ada penambahan yang nomor 3 dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahwasanya PKWT atau pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tidak tetap, pekerjaan tidak tetap seperti pekerjaan harian lepas. Jadi tidak cuma didasarkan kepada 2 poin, melainkan ditambah dengan 3 poin, bahwasanya PKWT pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tidak tetap seperti pekerjaan harian lepas. Nah, ini ada perubahan pergeseran sedikit antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh dapat dilakukan melalui PKWT dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ya. 1. Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis. Jadi perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Jadi dalam perjanjian kerja waktu tertentu itu, perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis. Nah, sehingga pada awal masuk karyawan dengan pihak perusahaan ini harus melahirkan perjanjian kerja atau yang disebut dengan PKB. Jadi perjanjian kerja bersama. Nah, di situ dalam PKB setidaknya memuat terkait dengan pekerjaan, terus jam kerja, upah atau gaji, sehingga di situ terjadilah negosiasi antara karyawan dengan pihak perusahaan. Kemudian ketika sudah sepakat antara kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka buatkanlah draft di situ sehingga ditandatangani dua belah pihak. Nah, setelah ditandatangani dua belah pihak, maka si karyawan tersebut itu berhak untuk mendapatkan draft asli dari perjanjian yang sudah ditandatangani itu sendiri. Terkadang karyawan itu biasanya diberikan fotokopian dari salinannya dari hasil perjanjian. Tetapi di sini karyawan juga berhak, sebenarnya karyawan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil dari perjanjian itu aslinya ya. Sehingga nanti perusahaan itu biasanya, kalau perusahaan yang paham, itu biasanya membuat atau menyediakan draft perjanjian itu angka 2, sehingga nanti satu untuk perusahaan, kemudian satunya itu dipegang karyawan itu sendiri. Nah, dalam hal perjanjian kerja ini dibuat dalam bahasa Indonesia ya, dan bahasa asing. Jadi bisa dibuat dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Kemudian terdapat perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing di dalam perjanjian kerja, maka yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia. Jika misalnya ada perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, maka yang berlaku dalam perjanjian kerja itu dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang pasal 58 ayat 1 PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, dan apabila masa percobaan itu diatur, maka pasal yang mengatur masa percobaan tersebut itu batal demi hukum. Jadi dalam PKWT ini, dalam perjanjian kerja waktu tertentu, karyawan itu tidak diperbolehkan dan melaksanakan masa percobaan, atau perusahaan dilarang untuk melakukan masa percobaan atau training terhadap karyawan. Sehingga kalau misalkan tetap dipaksakan dalam masa training tersebut, maka itu batal demi hukum. Karena memang ada, meskipun hubungan kerjanya itu PKWT, terkadang masih menjalani masa percobaan. Ketika dipaksakan, maka konsekuensinya bagi perusahaan, ketika karyawan tersebut diberikan masa percobaan selama 3 bulan, tapi jenis perjanjiannya itu adalah PKWT dan kontrak dari perusahaan terhadap karyawan itu 1 tahun, maka masa percobaan tersebut itu masuk dalam
kontrak perjanjian kerja, sehingga masa kerja dari karyawan tersebut itu menjadi 15 bulan. Jadi 15 bulan. Jadi 12 bulan ditambah masa percobaan, karena memang pada dasarnya amanah dari pasal 58 ayat 1 ini, PKWT tidak diperbolehkan untuk melakukan masa percobaan atau training di dalam sebuah perusahaan. Terus dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 81 angka 14 itu karyawan mendapatkan kompensasi di akhir kerja, ya, di akhir kerja. Jadi menjadi sebuah kewajiban terhadap perusahaan untuk memberikan uang kompensasi terhadap karyawan ketika masa kontraknya habis. Misalkan masa kontraknya 12 bulan. Nah, kemudian diperpanjang 1 kali selama 1 tahun. Nah, sebelum melakukan perpanjangan, maka perusahaan itu harus tetap memberikan kompensasi terhadap karyawan selama 12 bulan. Jadi cara penghitungannya adalah memberikan kompensasi itu dengan masa kerja itu dibagi 12, kemudian dikalikan 1 kali upah atau 1 bulan gaji. Jadi itu dalam memberikan kompensasi terhadap karyawan. Jadi rumusnya masa kerja dibagi 12 kemudian dikalikan 1 bulan gaji. Jadi itu wajib diberikan perusahaan terhadap karyawan. Bagaimana misalkan di dalam perjanjian kerja atau dalam PKB yang dibuat dicantumkan adanya tidak mendapatkan kompensasi. Misalkan di dalam perjanjian kerja antara perusahaan itu dengan karyawan dicantumkan bahwasanya ketika masa kontrak habis maka karyawan tidak mendapatkan kompensasi, maka itu batal demi hukum kalau memang demikian adanya. Karena amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja pasal 58 ayat 1 itu mensyaratkan tidak adanya masa percobaan. Terus kemudian persyaratan substantif PKWT, ya. Jadi PKWT hanya dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaannya. Jadi akan selesai dalam masa atau waktu tertentu. Jadi pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Jadi PKWT ini dibuat dengan pekerjaan-pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Terus pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama, paling lama 3 tahun. Jadi kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, PKWT ini maksimal adalah 5 tahun. Maksudnya seperti ini. Jadi misalkan ada karyawan melakukan hubungan kerja dengan perusahaan, dilakukan kontrak selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ketika kontrak hubungan kerja itu habis, maka itu boleh diperpanjang selama 1 tahun boleh, atau ketika nanti mau diperpanjang lagi 2 tahun itu boleh. Yang penting masa kerjanya itu tetap 5 tahun. Jadi 5 tahun maksimal masa kerja. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 itu tentang tenaga kerjaan, biasanya karyawan yang sudah demikian secara otomatis itu akan menjadi karyawan tetap. Cuma dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada. Terus pekerjaan yang bersifat musiman. Jadi yang pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dengan PKWT ini adalah pekerjaan yang bersifat musiman. Kemudian PKWT yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas, maka dari persyaratan substantif tadi, maka PKWT tersebut itu langsung berubah menjadi PKWTT, ya. Perubahan tersebut itu terhitung sejak tidak terpenuhinya persyaratan substantif PKWT tadi. Nah, kalau sudah berubah PKWT itu menjadi PKWTT,
maka karyawan tersebut itu mempunyai hak yang sama terhadap seperti halnya karyawan-karyawan PKWTT. Jadi PKWT ini wajib dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan, kabupaten ataupun kota. Jadi tempat di mana pekerjaan itu dilakukan. Jadi PKWT ini wajib dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab. Nah, jangka waktu perpanjangan dan pembaharuan, ini yang mengalami pergeseran antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita akan bahas dulu terkait dengan jangka waktu perpanjangan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu adalah nomor 13 tahun 2003. Jadi PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu diatur sebagai berikut ya. Jangka waktu PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun ya, dalam paling lama 2 tahun, dan boleh diperpanjang 1 kali maksimal 1 tahun, dan boleh diperbaharui 1 kali maksimal 2 tahun. Jadi pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWT ini boleh diperpanjang 1 kali maksimal 1 tahun dan bisa diperbarui selama 1 kali paling lama adalah 2 tahun. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, PKWT ini boleh diperpanjang 1 kali, dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menghilangkan pembaharuan. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada pembaharuan dalam PKWT. Jadi maksimal itu 5 tahun. Misalkan misalkan ada karyawan tersebut tuh kontraknya 2 tahun, kemudian diperpanjang lagi 2 tahun, kemudian kalau misalkan masih cocok, kemudian diperpanjang lagi 1 tahun. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini seakan-akan mau menyampaikan bahwasanya hubungan kerja PKWT ini diserahkan kepada perusahaan dengan karyawan. Jadi kesannya di situ adalah PKWT ini bisa dilaksanakan selama seumur hidup ya, tidak ada batasannya. Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya. Kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya itu PKWT ini dibatasi paling lama adalah 2 tahun, diperpanjang 1 tahun, kemudian diperbarui 2 tahun, jadi 5 tahun. Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pada huruf 1A ini dapat diperpanjang 1 kali seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada batasan untuk PKWT, dapat diperpanjang atau diperpanjang kapanpun mereka itu, pihak perusahaan dengan karyawan itu sepakat tetap melanjutkan hubungan kerjanya. Jadi sangat berbeda antara PKWT dengan PKWTT terkait dengan perpanjangan waktu. Kemudian ada beberapa sering kita dengar pertanyaan-pertanyaan yang sumber itu seperti halnya status karya selain PKWT atau PKWTT itu bagaimana statusnya seperti orang yang magang. Jadi sangat berbeda sekali ya. Berbeda. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tetap jenis perjanjian kerja tetap ada 2, tidak ada tambahan 1 atau peserta magang, tidak ada. Sedangkan peserta magang itu diatur sendiri, itu adalah dalam Permen. Jadi peserta magang itu tidak mempunyai hak seperti halnya PKWT ataupun PKWTT. Jadi maksimal itu peserta magang nanti itu cuma mendapatkan uang saku, itu pun kalau misalkan dari instansi tersebut itu mempunyai beberapa kebaikan. Jadi saya kira demikian dulu yang bisa kita bahas terkait dengan jenis perjanjian kerja atau hubungan industrial ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada para pelaku pengusaha dan juga kepada karyawan. Demikian,
Terima kasih. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.